Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Arifan, NIM 201093229 dari jurusan Teknik Industri Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan simulasi proses penggunaan bubble wrap untuk packaging di warehouse dengan studi kasus PT Global Digital Niaga. PT Global Digital Niaga merupakan sebuah perusahaan e-commerce dengan merek dagang Blibli. Blibli adalah e-commerce yang menjual berbagai jenis barang seperti kebutuhan sehari-hari dan elektronik. Para pemilik produk mengirimkan produk mereka kepada Blibli yang akan disimpan di warehouse Blibli dan kemudian baru dikirimkan kepada customer. Pengiriman barang ke customer memerlukan sebuah packaging untuk memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Oleh karena itu, dalam melindungi barang yang akan dikirimkan kepada customer Blibli, menggunakan bubble wrap sebagai pelindung bagian dalam box yang digunakan. Hal ini membuat bubble wrap menjadi hal yang sangat penting dalam operasional dan terdapat beberapa masalah dalam proses penerimaan bubble wrap di warehouse yang perlu diselesaikan. Penyelesaian masalah dilakukan dengan software simulasi agar mendapatkan solusi optimal dan mencegah kerugian dalam penyelesaian masalah. Kemudian, beginilah untuk proses dari penggunaan bubble wrap yang ada di warehouse. Pertama kali, uh, Blibli menerima barang atau bubble wrap dari vendor di warehouse. Kemudian, bubble wrap yang sudah diterima, maka akan melakukan unloading dari kendaraan yang dikirimkan. Kemudian, setelah di-unloading, maka barang akan disimpan di warehouse. Setelah itu, di warehouse, maka packer akan melakukan request bubble wrap untuk digunakan dalam packaging yang untuk barang yang akan dikirimkan kepada customer. Kemudian, setelah menerima bubble wrap tersebut, packer menggunakan bubble wrap tersebut untuk melakukan packaging. Berikut adalah internal consumption bubble wrap. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bahwa uh, st- studi kasus yang digunakan di salah satu warehouse Blibli dan di sebelah kanannya ada quantity yang di demand oleh user atau packer yang meminta untuk bubble wrap yang akan mereka gunakan. Data mengenai internal consumption kemudian digunakan sebagai data awal yang akan digunakan dalam proses simulasi yang akan dilakukan di software Arena. Nah, untuk analisisnya itu digunakan fitur input analyzer yang terdapat di fitur di software Arena Rockwell. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba mencari uh, bagaimana distribusi yang cocok untuk uh, internal consumption yang ada di warehouse. Untuk mencari tersebut, kita dapat menggunakan fitur input analyzer yang terdapat di komen untuk tools. Kemudian kita pilih input analyzer. Setelah terbuka input analyzer, kita buka sheet baru. Setelah ada sheet baru, kemudian kita uh, menyiapkan data yang akan kita melakukan input analyzer. Nah, di sini saya sudah ada data yang sudah ada uh, di slide sebelumnya. Nah, data ini terdapat quantity. Kemudian quantity ini kita lakukan pengkopian ke Notepad yang ada di aplikasi Notepad yang ada di laptop. Berikut adalah data bentuk yang akan kita masukkan ke dalam input analyzer. Nah, setelah kita save, di sini saya men-save dengan nama data IC Warehouse. Kemudian setelah kita save di Notepad, maka kita dapat memasukkannya ke input analyzer. Caranya kita klik file, kemudian kita pilih data file dan kita pilih use existing.
Kemudian kita pilih file of type-nya ke text file atau txt. Kemudian kita pilih file yang sudah kita pindahkan dari Excel tersebut ke dalam uh, ke Notepad, kemudian kita masukkan ke input analyzer. Di sini datanya yaitu data EC warehouse. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana uh, data summary-nya. Nah, kemudian kita di sini akan mencari distribusi yang terbaik untuk data internal consumption yang telah ada. Kemudian caranya adalah kita harus mencari menggunakan seperti apa. Nah, karena di sini kita tidak ada ketentuan, maka kita menggunakan fitur fit all dari input analyzer untuk menemukan distribusi yang paling tepat untuk model dari data kita yang akan dimasuk ke dalam model. Nah, setelah kita masukkan, kita pilih fit, kemudian kita pilih fit all karena kita tidak memakai distribusi yang tertentu. Oke, kemudian pada input analyzer ini otomatis akan mengeluarkan expression yang yang paling bagus kita gunakan ke dalam model. Nah, di sini kita dapat distribution summary-nya, yaitu distribusi yang terbaik ternyata ada eksponensial, kemudian untuk expression-nya itu ada Expo 36,8 yang akan kita gunakan di dalam model dari simulasi yang akan kita simulasikan. Setelah kita mendapatkan uh, distribusi dan juga expression untuk uh, internal consumption bubble wrap, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya itu membangun sebuah model uh, dalam simulasi. Nah, berikut adalah model yang telah dibuat untuk proses penggunaan bubble wrap di warehouse. Simulasi dimulai dari keadaan barang datang dengan modul create. Kemudian entity type-nya yang saya gunakan adalah bubble wrap. Kemudian untuk time between revolve, saya gunakan konstan dengan value 180 unitnya hours dengan entity arrival-nya 1 dengan maksimal arrival 4. Hal ini saya lakukan karena berdasarkan data yang telah didapat itu ada 4 kali dalam 1 bulan penerimaan bubble wrap. Kemudian oleh karena itu saya kemudian membuat 180 hours ini sama dengan 7,5 hari, di mana 7,5 hari uh, setiap 7,5 hari maka akan ada barang yang masuk ke dalam warehouse yang didatangkan dari vendor. Setelah barang datang, kemudian kita buat modul proses. Di sini saya menggunakan size delay release dengan source-nya resource 1 dengan jumlahnya 1. Kemudian untuk waktunya untuk delay saya menggunakan delay type-nya triangular. Di sini saya gunakan triangular karena dalam proses unloading barang itu tidak ada waktu pasti untuk berapa lama barang tersebut dapat dikeluarkan. Tetapi uh, ja- tetapi waktu yang biasanya digunakan adalah 1,5 jam sampai 2,5 jam. Kemudian di sini kita ada melakukan penambahan modul separate. Kenapa modul ini diperlukan setelah proses unloading? Karena dalam modul proses unloading dock sebelumnya itu kita hanya membuat resource-nya 1, sedangkan uh, di di sana anggapannya dengan satu mobil itu anggapannya satu mobil, sedangkan setelah kita membongkar itu kita tidak kita membongkar tidak mungkin dengan satu kontainer dibongkar. Kemudian karena itu kita anggap dengan satu kontainer itu terdapat 100 bubble wrap di dalamnya. Nah, kemudian karena itu kita bikin cost of duplicate, cost to duplicate-nya,
duplicate-nya 1, kemudian dengan number of duplicate-nya 99. Oleh karena itu berarti di separate ini maka dari satu kontainer maka dibagi menjadi 100 bubble wrap. Setelah dilakukan bongkar, maka selanjutnya kita akan mengantarkan ke warehouse. Nah, untuk di warehouse ini kita menggunakan uh, modul route dengan uh, dengan route time-nya eksponensialnya 5 menit, itu jarak dari loading dock tempat membongkar ke warehouse. Setelah itu terdapat uh, terdapat modul station. Nah, di station ini kita kita hanya menambahkan nama stationnya saja yang sebelumnya sudah kita connect dengan modul root. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke uh, proses internal consumption dari warehouse. Yang pertama itu user atau packer melakukan request untuk internal consumption. Nah, pada di sini kita membuatkan modul hold dengan nama internal consumption dengan type-nya itu adalah scan for condition. Jadi mereka akan berdasarkan kondisi yang ada untuk modul kondisi yang ada. Berarti mereka tidak menggunakan wait for signal gitu. Nah, dengan kondisi pada saat packer uh, packer work in prosesnya sama dengan 0 dengan variabel 1 lebih kecil dari variabel 2. Nah, kemudian di sini terdapat modul decide. Nah, modul decide ini menyatakan dia itu kalau benar dia itu variabel 1 lebih kecil dari variabel 2 dengan tipenya itu two-way by condition. Nah, jika true, maka selanjutnya dia akan masuk ke modul assign. Nah, di assign ini kita juga tambahkan counter yang akan menghitung uh, berapa bubble wrap yang diminta oleh si packer. Nah, kemudian seperti yang modul sebelumnya saya membahas tentang variabel 1. Nah, variabel 1 di sini kita gunakan value-nya variabel 1 ditambah 1 pada modul assign. Jadi modul assign untuk quantity ini sebagai variabel 1. Kemudian di sini ada modul proses yaitu packer. Nah, di packer ini dia meminta untuk barang yang barang yang sudah diminta sebelumnya dengan uh, resource-nya dianggap 1, kemudian dengan delay type-nya normal dengan waktu 5 menit. Nah, kemudian di atas kita juga ada uh, rangkaian modul untuk tentang bagaimana perencanaan demand berdasarkan data internal consumption yang sudah kita dapat sebelumnya. Di sini kita juga membuat create baru dengan nama start demand dengan di sini kita pakai default dengan type constant 1, kemudian entity per arrival 1 dan juga max arrival 1. Kemudian di sini ada modul demand. Nah, modul demand di sini terdapat variable 2. Nah, di sini yang data yang kita gunakan berdasarkan input analyzer yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita value-nya kita masukkan yaitu Expo 36,8 berdasarkan input analyzer tadi. Kemudian kita juga membuat proses dia di mana dia itu menunggu proses modul hold di mana dia itu menunggu demand menunggu barang yang sudah habis yang akan habis yang akan diminta lagi berarti dia menunggu dengan kondisinya trigger sama dengan 0 dan scan type-nya itu scan for condition. Nah, di sini ada modul assign lagi. Nah, di sini kita juga menambahkan variabel yang kita namakan trigger. Nah, trigger ini tadi yang terdapat pada modul sebelumnya itu hold. Nah, trigger ini kita gunakan untuk pada saat dia untuk menandakan kalau misalnya barang packer akan meminta barang tersebut. Kemudian juga ada
assignment-nya yang kemudian ada variable 2 uh, val- value-nya itu expo 36,8. Nah, untuk kedua di sini kita juga masukkan counter. Kemudian di sini kita untuk ekspresinya kita masukkan variabel 2 untuk yang di atas, kemudian untuk yang di bawah itu variabel 1. Kemudian setelah itu kita balik ke modul proses yang sudah uh, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini kita membuat sebuah modul decide, di mana modul decide ini akan membantu dari selesai packer untuk langsung packer dan dia akan langsung ke menyelesaikan packing finishnya. Nah, pada modul decide ini kita menggunakan two-way back condition dengan kita expressionnya itu value dari expressionnya itu pada saat packer work in progress-nya 0. Jadi pada saat proses packernya ini 0, maka dia akan melewati not packer. Tapi kalau misalnya packer work in process-nya selain 1, maka dia akan langsung uh, packingnya selesai. Kemudian untuk not pack ini notepad di assign notepad di sini ada 3 variabel, yaitu trigger yang pertama itu variabel pertama itu ada trigger sama dengan 0, kemudian ada variabel satu itu dengan value-nya 0, kemudian ada variabel 3, kemudian value-nya itu variabel 3 ditambah 1. Nah, kemudian setelah itu semua maka proses packing telah selesai. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan untuk menjalankan model simulasi dari proses penggunaan dalam penggunaan bubble wrap yang terjadi di warehouse PT Global Digital Niaga. Oh iya, sebelumnya kita juga harus melakukan cek untuk run setup-nya. Di sini untuk run setup-nya untuk replication length-nya itu saya gunakan 30 hari dengan asumsi warehouse itu berjalan selama 24 jam. Dengan time base-nya yang digunakan adalah unit. Mungkin kita mulai saja. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat barang datang, kemudian di unloading dock, kemudian dibongkar dan mereka menuju ke uh, warehouse. Nah, kemudian di sini pada saat demand-nya 10, maka packer akan menerima 10 bubble wrap dari uh, permintaan mereka ke internal consumption. Nah, pada 10, maka mereka akan melakukan melakukan maka packer tidak akan menerima lebih dari 10 terlebih dahulu. Kemudian kita cepatkan. Nah, kemudian setelah pada saat uh, packer tersebut telah habis untuk barang bubble wrap-nya, kemudian mereka akan melakukan demand baru. Nah, di sini demand-nya 17, maka bubble wrap tersebut akan diterima oleh packer sebanyak demand yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian demand-nya 23, maka packer akan menerima sebanyak 23 bubble wrap. Oke, kemudian setelah 23,
mereka gunakan. Nah, setelah habis kemudian ada demand, maka mereka akan menerima sesuai demand uh, yang telah mereka ajukan. Kemudian kita setelah kita melihat jalannya simulasi ini, kemudian kita dapat melihat report statistik yang telah ada. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan apakah simulasi yang model simulasi yang telah dilakukan itu sudah dirasa sesuai, maka kita dapat langsung melihat hasil report statistik. Nah, berdasarkan report statistik yang sudah dipaparkan oleh Arena, berikut terdapat informasi seperti number out itu average-nya 400, 400 berarti jumlah bubble wrap yang digunakan selama sistem ini berjalan adalah di rata-rata 400. Kemudian pada halaman selanjutnya itu kita bisa melihat di sini seperti value time, value added time, non value added time, wait time, transfer time, dan waktu lainnya yang yaitu dari si entity si bubble wrap. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang yang hasil dari model simulasi yang telah dilakukan. Nah, dengan di sini kita juga bisa lihat jumlah yang masuk itu adalah um, 400 bubble wrap. Kemudian pada halaman ketiga itu dari report statistik itu ada mengenai informasi mengenai entity. Nah, di sini masih ada info pada sebelumnya itu seperti jumlah number out itu 400 juga sesuai dengan number in dari beberapa tersebut. Kemudian untuk work in progress itu average-nya itu 2,3511 dan info lainnya. Kemudian untuk antrian, di sini juga terdapat report statistik mengenai antrian. Di sini pertama ada waiting time itu berdasarkan ada prosesnya itu pertama berdasarkan antriannya itu pertama ada internal consumption, packer, uh, menunggu demand, kemudian ada unloading dock satu. Kemudian untuk ada juga number waiting yang lainnya itu ada data-datanya yang dipaparkan oleh software Arena seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian pada halaman terakhir itu ada mengenai resource. Nah, di sini kita bisa lihat utilisasi dari resource yang kita sudah buatkan di dalam model simulasinya. Seperti ada average dari kemudian juga ada waktu waktu sibuknya. Kemudian ada juga number schedule dan schedule utilization. Kemudian ada uh, total number dari sales. Baik, sekian penjelasan saya terkait simulasi proses penggunaan mobile wrap yang untuk packaging di warehouse studi kasus PT Global Digital Niaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.